Ya, dan untuk menjawab langsung alasan dibalik kepindahan Sandiaga Uno berlabuh ke Partai Persatuan Pembangunan malam hari ini di iNews Malam, secara eksklusif kami langsung mewawancarai Mas Sandiaga Uno usai saat ini mengenakan seragam hijau seperti yang sudah digunakan malam hari ini di studio bersama dengan saya. Saya akan sapa Mas Sandi, apa kabar? Baik, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akhirnya saya bertemu dengan Mas Sandi lagi, tapi kali ini sudah mengenakan seragam yang baru. 7 bulan ya Mas Sandi proses itu berlangsung sampai akhirnya memutuskan untuk pindah ke P3. Apakah ada momen tertentu Mas Sandi sampai akhirnya keputusan itu dijawab pada hari ini? Ya, pertama memang proses ini sudah berlangsung semenjak tahun lalu dan melalui penjajakan, melalui ujangan dari para kiai, para ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para habaib juga. Saya berkeliling dari Aceh sampai Indonesia Timur. Saya mendapatkan banyak sekali masukan dan memang ada harapan bahwa ke depan kita melihat bahwa capaian yang sudah berhasil ditorehkan oleh pemerintahan ini yang luar biasa dari segi pertumbuhan ekonomi, dari inflasi ini ditingkatkan. Namun masih banyak sekelompok masyarakat ini masih kesulitan untuk menghadapi ekonomi sehari-hari. Masalah lapangan kerja. Sempat kemarin waktu pandemi ini kan lapangan kerja terkikis. Banyak yang kehilangan pendapatan dan penghasilan. Inflasi yang terjaga ini sangat diapresiasi oleh masyarakat. Oleh karena itu harapan masyarakat agar pemerintah ke depan juga fokus kepada isu ekonomi untuk menstabilkan harga-harga bahan pokok, pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, dan juga bagaimana ekonomi umat, terutama dari para pelaku ekonomi di strata mikro ini bisa diberikan akses pembiayaan, bisa dibantu pemberdayaannya, dan harapan ini yang saya tuangkan dalam sebuah pemikiran dan ada kesamaan dari segi gagasan dalam membangun Indonesia ke depan bersama P3. Partai Persatuan Pembangunan. Oke, dan Anda yakini bahwa gagasan-gagasan itu bisa Anda lakukan atau bahkan mungkin bisa lebih besar peluangnya itu ketika bergabung bersama dengan partai yang sekarang Anda pilih P3, Mas Andi? Iya, kepemimpinan ekonomi ini diberikan ruang di Partai Persatuan Pembangunan, sangat memberikan ruang untuk kepemimpinan ke depan itu memfokuskan pada percepatan pembangunan, pada fokus pada bidang ekonomi, di mana gagasan ini bisa dituangkan dalam program-program yang konkret yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Saya bertemu dengan banyak sekali pengusaha di bidang kuliner, pengusaha di bidang fashion dan lain sebagainya, yang terutama busana muslim yang menaruh harapan bahwa ke depan mereka juga diberikan kesempatan untuk naik kelas, kesempatan untuk mendapatkan lapangan kerja yang layak atau membuka peluang usaha. Mas, apakah dengan itu artinya P3 akan menyiapkan jabatan yang strategis untuk Mas Sandi? Ini kan yang belum terjawab ya dari peristiwa hari ini, karena Pak Mardiono hanya mengatakan akan diberikan tugas yang berat. Nah, tugas yang berat ini apa yang sesungguhnya akan diamanatkan kepada seorang Sandiaga Salahuddin Uno? Rencananya tanggal 16 dan 17 P3 akan melaksanakan Rapimnas, dan di Rapimnas itu akan dibahas, dan saya juga diundang, dan rencananya hari Sabtu akan diumumkan apa yang menjadi tugas saya dan apa yang akan diamanahkan kepada saya, karena kurang dari 250 hari lagi akan ada pemilihan umum di 14 Desember 2024. Waktunya tidak lama lagi, dan kita butuh gerak cepat, kita butuh gerak bersama. Saya bilangnya 3G ya, gerak cepat, gercep, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi untuk kita bisa mempercepat pembangunan capaian-capaian ini dan menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat. Yang menarik,
mengenai lapangan pekerjaan ini pengalaman saya di DKI, karena Pak Mardiono juga bicara tentang DKI, bahwa di tahun pertama saya bertugas di DKI kita bisa meningkatkan jumlah lapangan kerja mencapai total 200.000 lapangan pekerjaan. Saat di Kemenparekraf hampir 3 tahun bertugas kita sudah mencapai 2,6 juta lapangan kerja baru, dan targetnya di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru dan berkualitas. Oke, jadi persisnya apa itu belum saya dijawab. Tapi yang kemudian saya dengar juga Mas Andi akan punya tugas berat dalam hal pemenangan pemilu 2024 khususnya bagi P3 atau capres-cawapres yang akan diusung oleh P3. Benar demikian Mas Andi? Ya, detailnya nanti akan dibahas di Rapimnas dan akan dituangkan dalam sebuah tugas. Kita sabar menunggu apa itu tugasnya. Saya sekarang sudah menjadi kader dan kira-kira tadi Pak Mardiono menyampaikan bahwa akan dirumuskan apa yang menjadi tugas saya, tapi yang dipastikan tugasnya berat karena dia sudah menyampaikan bahwa memang saya spesialis tugas-tugas yang berat, karena saya kenal beliau itu 20 tahun yang lalu saat saya masih di dunia usaha. Dia tahu saya memang memiliki satu kapasitas untuk diberi tugas demi percepatan daripada kepemimpinan ekonomi ini.